Selamat datang pemirsa TKC Family. Kali ini, kita akan dibawa ke sebuah desa kecil di tepi hutan, tempat legenda mistis kuntilanak bersemayam. Cerita ini mengikuti perjalanan seorang gadis bernama Laras. Di sebuah desa kecil di tepi hutan terlarang, orang-orang tahu bahwa saat malam tiba, tak ada seorang gadis pun yang boleh berjalan sendirian. Terlebih lagi, jangan sampai ada perempuan muda yang mendekati batas hutan itu. Tempat kabut sering turun tanpa peringatan, dan bayang-bayang seakan hidup di bawah pohon-pohon tua. Sejak kecil, Laras sering mendengar cerita tentang sosok yang mereka sebut kuntilanak. Konon katanya, ia adalah roh seorang perempuan yang meninggal dengan dendam membara. Tubuhnya mungkin telah hancur, tetapi amarahnya tetap hidup, gentayangan mencari penebusan. Laras tak terlalu percaya baginya, itu hanya cerita yang digunakan neneknya untuk menakut-nakuti, agar para perempuan aman di bahaya malam, termasuk dari ancaman para lelaki. Namun, saat usianya beranjak remaja, Laras mulai mengerti. Ia melihat bagaimana gadis-gadis seusianya dipaksa menjaga jarak dari dunia luar, atau bahkan dipingit. Ada kisah-kisah lama yang masih menghantui desa itu. Suatu hari, Laras mendengar desas-desus bahwa seorang bangsawan akan lewat di desa mereka. Sebagian besar orang menganggap ini kehormatan besar, tetapi Ibu Laras justru mengernyitkan dahi dengan khawatir. Dalam cerita ibu dan neneknya, bangsawan bukanlah sosok yang patut dipuja. Mereka bisa mengambil apapun yang mereka mau, termasuk kadang-kadang kehormatan seorang perempuan desa. Dengan cemas, Ibu Laras memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin akan terlihat aneh di mata orang lain. Pagi-pagi buta, ia memanggil Laras ke belakang rumah, membawa mangkuk kecil berisi jelaga dari tungku. "Duduklah Laras," bisiknya. Tanpa banyak penjelasan, ia mulai mencemongkan wajah putrinya dengan jelaga hitam, mencoreng pipi dan dahinya dengan noda tebal. "Ibu, kenapa begini?" tanya Laras bingung. "Ada cara-cara lama yang kita pakai untuk melindungi diri, Nak. Ini bukan soal kepercayaan pada mitos, tapi kepercayaan pada kehati-hatian. Jika ada yang melihatmu nanti, mereka tak akan melihat kecantikanmu. Mereka hanya akan melihat seorang gadis desa dengan wajah cemong yang tak menarik perhatian." Hari itu, Laras mengikuti ibunya ke acara penyambutan sang bangsawan. Ia melihat orang-orang di desanya telah berkumpul untuk menyambut kedatangan bangsawan tersebut. Namun, Laras berdiri dengan kepala tertunduk. Wajahnya tersembunyi di balik noda hitam jelaga. Benar saja, saat bangsawan berjalan mendekat, ia bahkan tak menoleh sedikit pun ke arah Laras. Baginya, Laras bukanlah sosok yang patut diperhatikan. Namun malam itu, saat mereka pulang, nenek Laras memeluknya dan berkata, "Ada kalanya kita harus berani cemong agar tak hilang terenggut. Dunia ini tak selalu adil bagi perempuan, Laras. Kuntilanak, wajah cemong, semua itu hanyalah cara untuk melindungi kita. Kita bisa tetap hidup dengan aman, selama kita tahu cara menjaga diri." Laras tersenyum, mulai mengerti. Mitos kuntilanak bukan hanya untuk menakuti orang-orang, tetapi juga sebagai perlindungan halus bagi perempuan untuk menjaga diri di dunia yang tak selalu berpihak kepada mereka. Di desa itu, mitos-mitos lama tetap hidup. Tidak hanya sebagai cerita, tapi sebagai pelindung yang halus, nyaris tak terlihat, namun selalu setia menemani. Bangsawan itu kembali ke istananya, dan kehidupan desa berangsur-angsur kembali seperti semula. Namun, Laras tak pernah melupakan hari ketika ibunya mencemongkan wajahnya dengan jelaga. Suatu malam, Laras duduk di depan rumah, memandangi hutan di kejauhan. Kabut tipis mulai melayang-layang di antara pepohonan, menciptakan bayangan-bayangan misterius. Di antara suara jangkrik dan angin yang berdesir, Laras mendengar suara langkah pelan yang mendekat. Ia menoleh dan melihat ibunya datang lalu duduk di sebelahnya. "Laras," sapa ibunya, memandang Laras dengan penuh kasih. "Iya, Bu," jawab Laras menahan rasa ingin tahunya. "Ada yang ingin Ibu ceritakan padamu, Nak? Kau sudah mendengar tentang mitos kuntilanak, kan?" Ibu Laras tersenyum samar, namun senyum itu terasa dingin, seperti kabut di hutan. Laras mengangguk, sedikit penasaran. "Iya, Bu, mitos yang sering diceritakan orang-orang di desa ini." "Ah, mitos ya?" Ibu Laras tertawa kecil. "Kuntilanak bukan sekadar mitos, Laras. Dulu, ia adalah perempuan yang diperkosa dan dibunuh oleh beberapa lelaki, termasuk kekasihnya yang berasal dari desa ini. Perempuan itu meninggal dalam duka dan kemarahan, jiwanya tersesat di hutan ini." Laras menelan ludah, merasakan bulu kuduknya berdiri. Apakah dia masih ada di sana, Bu?" Ibu Laras mengangguk pelan. "Ya,
dan ia tetap ada untuk melindungi perempuan-perempuan sepertimu. Mitos kuntilanak mungkin terdengar menakutkan, tapi keberadaannya mengingatkan para lelaki untuk tidak sembarangan menyakiti perempuan. Ia adalah amarah yang tak bisa dipadamkan, sekaligus penjaga bagi mereka yang tak bisa menjaga diri sendiri. Laras merenung, kata-kata ibunya menggema di benaknya. Selama ini, ia mengira kuntilanak hanyalah sosok menakutkan yang harus dihindari. Kini, ia melihat makhluk itu dengan pandangan berbeda. Sebuah kekuatan, sebuah perlindungan yang terlahir dari rasa sakit dan ketidakadilan. Ibu Laras tersenyum lagi, kali ini lebih lembut. Kau harus kuat, Laras. Dunia ini tidak mudah bagi perempuan. Kuntilanak, wajah cemong, semua itu hanyalah cara untuk bertahan di dunia yang keras. Tapi pada akhirnya, kekuatan terbesar adalah keberanianmu sendiri. Sebelum Laras sempat bertanya lebih jauh, ibunya berbalik dan menghilang di balik pintu. Laras hanya duduk terdiam, bingung namun juga terinspirasi. Malam itu, Laras tidur dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang bersemayam dalam dirinya. Sebuah kekuatan, sebuah keteguhan untuk melindungi dirinya dan perempuan lain di desanya. Esok paginya, saat ia bangun, ia merasakan keinginan kuat untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Bersama beberapa perempuan muda lainnya, Laras mulai mengajarkan cara melindungi diri, cara berbicara lantang saat merasa tidak adil, dan cara tetap tegar meski dihadapkan pada ketakutan. Mereka tidak lagi hanya bersembunyi di balik wajah cemong atau mitos kuntilanak. Mereka mulai membangun kekuatan nyata yang bisa menjaga mereka tanpa harus bersembunyi. Di desa itu, Laras dan teman-temannya mulai dihormati, bukan karena kecantikan atau kelembutan, tetapi karena keberanian mereka. Meskipun kuntilanak masih menjadi bayangan di hutan, kisahnya kini berubah. Ia bukan hanya mitos yang menakutkan, tetapi juga simbol kekuatan perempuan, penjaga yang tak kasat mata. Dan di malam-malam penuh kabut, Laras melihat ibunya tersenyum padanya, seolah mengatakan bahwa ia bangga pada Laras. Waktu terus bergulir, dan desa itu perlahan berubah. Laras dan teman-temannya, dengan semangat yang tak pernah padam, berhasil mengajarkan pada generasi muda tentang pentingnya keberanian dan perlindungan diri. Kisah kuntilanak pun berkembang menjadi legenda yang berbeda, bukan sekadar hantu menakutkan, tetapi simbol kekuatan bagi perempuan yang melawan ketidakadilan. Masyarakat desa mulai memandang kuntilanak sebagai sosok pelindung, bukan hanya sebagai ancaman. Pada suatu malam yang sunyi, Laras memutuskan untuk menikmati malam di teras rumahnya. Dalam hati, ia ingin mengucapkan terima kasih pada ibunya karena telah memberinya keberanian untuk mengubah hidupnya dan hidup para perempuan di desanya. Saat ia duduk di teras, kabut mulai turun, menyelimuti pepohonan dan tanah dengan misteri yang akrab. Laras duduk di sana, merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Di antara kabut itu, ibunya muncul dengan senyuman lembut. Ibu Laras menatap Laras dengan penuh kasih. Kau telah memahami pesanku dengan baik, Laras, katanya, suaranya terdengar lembut, namun penuh kehangatan. Laras mengangguk, air mata mengalir di pipinya. Terima kasih, Bu. Aku sudah belajar untuk menjaga diri kami sendiri. Esoknya, Laras mendengar kicau burung di balik jendela, pertanda pagi telah tiba. Ia tahu tugasnya belum selesai, namun ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki kekuatan, tekad, dan sahabat-sahabat yang siap melangkah bersama. Dan cerita tentang kuntilanak yang dulu ditakuti, kini menjadi legenda yang diceritakan dengan kebanggaan. Sebuah kisah tentang perempuan yang menolak menyerah pada nasib, tentang roh pelindung yang lahir dari rasa sakit, dan tentang desa yang menemukan keberanian untuk membebaskan diri dari ketakutan. Demikianlah akhir kisah Laras dan desa kecilnya yang penuh misteri. Sebuah pelajaran bahwa kekuatan sejati ada di dalam diri kita, selama kita berani menghadapi dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah inspiratif ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.